Jadi kenapa tadi kita dorong, sekarang pulang saja ke desa, rebut kekuasaan, bangun perubahan itu semacam itu. Tapi kenapa sih kok dulu dari apoteker kok ke kepala desa itu asal usulnya gimana gitu, ceritanya kayak apa gitu? Berrelasi dengan lingkungan sekitar itu menjadi penting. Boleh mereka tetap main gadget, tapi juga kemandirian kreativitas juga harus dikuatkan. Dan boleh mereka tetap main gadget, tapi ya kecerdasan emosional juga harus diasah. Karena kita tidak mungkin melawan perubahan. Jadi bentuk itu mesti berubah. Tapi yang nilai itu abadi. Dia senantiasa menemukan konteksnya dalam segala situasi zaman apapun. Yang namanya nilai itu tetap kemandirian, tetap ya semacam itu konsep kemandirian. Dia tidak akan berubah. Sehingga bentuk itu tidak ada masalah. Perubahan bentuk menjadi menyesuaikan dan sebagainya. Kita tidak mungkin melawan kebetulan alam, kan? Tetapi nilai itu tetap kita pegang. Nilai ekonomi, mengkomodifikasi pengetahuan, komodifikasi budaya, komodifikasi apapun, itu hanya sebagai salah satu strategi saja. Tidak boleh kemudian itu menjadi satu-satunya orientasi. Kalau misalnya kemudian itu hanya menjadi satu-satunya orientasi, ya kita terjebak pada ekonomi pasar, terjebak pada kapitalisme dan lain sebagainya. Dari cerita Bapak yang soal tadi mulai dari membangun narasi perlawanan dari awal, kemudian mungkin dari kemarahan itu tidak menghadirkan sesuatu yang negatif, tapi kemudian ke arah perubahan sosial. Pertanyaan saya, ketika memutuskan untuk menjadi seorang kepala desa, apakah ini prosesnya titik klimaks apa? Saya minta penjelasan itu. Terima kasih. Saya sudah menduga bahwa terminologi social engineering itu akan dimaknai secara negatif, karena memang kalau kita social engineering itu diterjemahkan rekayasa sosial itu, kalau rekayasa sosial itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris social engineering, itu dipahami sebagai sesuatu yang kemudian by design berubah dan sebagainya, kira-kira gitu. Mungkin kata yang lebih halus transformasi sosial, bagaimana mendorong perubahan sosial secara lebih baik. Jadi ya, rekayasa sosial senang karena maknanya negatif kan, akan negatif kan. Oh ini masyarakat direkayasa sih, gitu kan kayak kira-kira. Tapi Pak, ya mungkin kata yang lebih pas mungkin transformasi sosial. Dan transformasi sosial tadi kultural, terus kemudian struktural yang melalui bulangan, melalui budaya di luar jalur kekuasaan. Kalau struktural ya kita memanfaatkan kekuasaan itu untuk kemudian mendorong proses transformasi sosial. Bagaimana peran CEO? Ini sebenarnya nanti ada kita bisa bahasakan. Jadi basis operasi birokrasi itu adalah kewenangan. Jadi kita itu bertindak, berjalan berdasarkan kewenangan kita. Di desa pasca Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, itu di semua desa di Indonesia punya dua prasyarat yang dipenuhi oleh negara untuk membangun kemandirian. Jadi yang namanya kemandirian desa itu adalah kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset. Kewenangan sudah direkognisi. Jadi asas yang melahirkan Undang-Undang 6 salah satunya adalah asas rekognisi, pengakuan penghormatan yang diberikan oleh negara kepada satu kesatuan masyarakat hukum yang namanya desa. Di mana desa ini kelahirannya mendahului negara, karena dia mengatur diri mereka sendiri. Sejak kelahirannya desa-desa kita itu sudah punya dua kewenangan, yang namanya kewenangan asli atau kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lokal, dua kewenangan tadi kalau di breakdown itu ada 120 kewenangan yang terbagi dalam 5 bidang urusan. Ada pemerintahan, ada pembangunan, ada pemberdayaan, ada pembinaan kemasyarakatan desa, dan urusan kedaulatan masyarakat seperti apa. Kalau semisal ini berandai-andai seandainya Pak Lurah sudah tidak menjabat sebagai lurah lagi, apakah masyarakat akan tetap bisa seperti ini kayak gitu? Saya menjadi CO, saya mau CO tapi kepala desa. kira-kira gitu.
Jadi saya itu berada di luar persoalan. Saya berupaya untuk keluar dari persoalan, keluar dari permasalahan, untuk kemudian menata persoalan itu secara lebih objektif. Karena saya tidak menjadi bagian dari permasalahan. Kalau saya mendudukan diri sebagai seorang pemimpin, saya itu juga terjebak pada kepemimpinan saya. Tetapi ketika saya memposisikan diri sebagai seorang yang kemudian menggerakkan kepemimpinan, bukan sebagai seorang pemimpin, menggerakkan perubahan, itu kemudian saya lebih objektif. Nah, pengaturan semacam ini hanya bisa dilakukan ketika kita punya puas. Selain itu tidak mungkin. Itu kenapa kemudian kita bisa memaksa Danone untuk membeli minyak goreng bekas kita itu kira-kira 120% dari harga solar industri yang berlaku saat ini. Jadi kalau solar industri itu 110.000 rupiah, Danone itu harus membayar 12.000 rupiah. 10.000 untuk bayar produknya, 2.000 itu adalah kewajiban yang harus mereka bayar kepada kita karena kita membantu mengambil sampah. Nah kalau itu yang dilakukan oleh institusi di luar pemerintah nggak mungkin. Tapi karena kita punya kuasa untuk kemudian mengatur segala sesuatunya, itu akhirnya jadi bedanya semacam itu. Dan itu akan berdampak secara signifikan, ya kan? Itu karena bedanya CEO yang menggunakan otoritas dengan CEO yang tidak punya otoritas. Jadi kenapa tadi kita dorong, udah sekarang pulang saja ke desa, rebut kekuasaan, bangun perubahan itu semacam itu. Jadi kalau setelah dari sini kok tidak punya cita-cita sebagai seorang kepala desa, itu jadi pasal sebenarnya. Saya minta Pak Toto untuk memperpanjang ini jadi 20 hari, kira-kira gitu. Laksanakan aja. Gitu. Kalau dari selesai sesi ini kok tidak ada pun satupun yang kemudian bercita-cita menjadi seorang kepala desa, ya, saya minta kepada Pak Toto Karong diperpanjang 10 hari lagi, kira-kira gitu.